beserta segala ketetapan dan ketentuan serta perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus menurut Paulus telah membatalkan hukum kasih. Jadi 2 ayat berapa tadi? Matius 22 nomor 34. Efesus 2. Matius 2, Efesus 2 nomor 15. Nomor 15. Ya, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan yang ada di dalamnya. Semua ketetapan yang ada dalam hukum Taurat dibatalkan. Dengan kata lain, ajaran kasih yang ada dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Gitu bang. Itu kan disambung itu bang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apalagi bang yang kurang? Ya itu, dia sudah membatalkan, lalu menjadikan hukum Taurat itu bersatu dengan dirinya. Lalu apa? Mati digantung untuk Kristen. Makanya di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tuh, kata Paulus. Kalau itu bang, itu memang ada, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu kan artinya begini, di penjara sana pun ada juga itu yang di penjara nggak ada kesalahannya. Begitulah itu bang. Saya tidak ngerti saudara arah pembicaraan. Pernah nggak abang dengarkan berita bahwasannya di penjara itu ada salah tangkap? Pernah nggak? Ada, betul. Nah seperti itulah Yesus. Berarti Yesus salah tangkap. Yesus itu tidak punya kesalahan. Berarti salah tangkap bang. Nah seperti itulah ceritanya. Nah, kalau salah tangkap berarti semuanya salah dong. Kenapa begitu salah? Berarti tak ada nubuatan. Begini loh bang, nubuatan itu harus terjadi. Ya katanya salah tangkap tadi. Dengan cara salah tangkap itulah terjadi kejadian itu. Jadi Yesaya 53 itu nggak ada hubungannya. Apa itu bang? Yesaya 53. Yesaya. Ada nggak nubuat Yesus untuk mati dibunuh? Ada. Loh, berarti nggak salah tangkap Cak Ayu. Berarti sudah direncanakan, ada rancangan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti nggak salah tangkap. Abang saya tanya dulu, ada nggak kesalahan Yesus dia digantung? Tak ada. Lah, terus kenapa dia digantung? Berarti bukan dia yang digantung. Terus siapa? Loh, kan tak ada salahnya. Katanya yang digantung itu orang terkutuk. Maksudku terus siapa yang digantung? Kan abang bilang tadi. Orang yang terkutuk bang. Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yudas. Yudas. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu transparan Yudas. Yudas. Gitu dong bang. Berarti Yesus ini diselamatkan, yang menggantikannya adalah Yudas. Berarti ketika hendak menipu Tuhan, rupa-rupanya Tuhan membalas tipuan mereka dengan tipu daya yang jauh lebih dahsyat. Coba Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat. Coba Anda baca Matius 26 nomor 59. Mereka membuat saksi-saksi palsu. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan penipuan-penipuan untuk supaya bisa menjebak Yesus agar dia bisa disalibkan. Tapi apa? Tuhan membalas tipu daya mereka. Tuhan membalas kemudian tipu muslihat mereka. Tuhan membalas kemudian kesaksian-kesaksian palsu mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan.
Maka apa yang terjadi? Yesus yang tidak punya salah terangkat ke langit. Yang disalib adalah orang yang terkutuk. Ini dimanfaatkan oleh siapa kemudian? Iblis. Apa buktinya? Coba Anda baca Markus 4. Enggak. Markus, ya Kita gimana? ke yang terkutuk dulu. Ya silakan. Apakah harus yang di kayu salib yang harus terkutuk? Yes. Apakah orang yang mencuri tidak terkutuk juga? Justru terkutuk. Apakah orang yang sedang selingkuh tidak terkutuk juga? Terkutuk juga. Nah, Nah. bukan hanya yang orang di kayu salib bang yang terkutuk. Nah, Makanya abang bilang, dengar dulu. Makanya Iya, abang silakan. bilang tadi Yesus itu disalib, yang digantungkan orang yang terkutuk, yaitu Yudas. Iya. Yang kita tidak ada di salib Yudas. Loh, lalu yang terkutuk siapa bang? Yang terkutuk sesuai dengan perbuatannya, yang menjual Yesus terkutuk. Alasannya karena menjual Yesus. Ya, siapa yang terkutuk di atas tiang salib itu? Orang yang jahat itu bang. Nah, bagus, berarti dia bukan Yesus. Syukran, thank you. Anda pintar. Sekarang begini, Hmm. sudah saya katakan tadi, Yesus Iya. itu disalib itu karena alasannya salah tangkap lah, karena tidak ada kesalahan yang fatal, yang valid. Sedikit pun tidak punya kesalahan Yesus. Kenapa dia disalib? Saudara, Ah, ingat tidak? Ketika Ya. kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan." Betul? ya. Ingat? Nah, sekarang pikiran Tuhan adalah Yesus ini mau diselamatkan atau Yesus ini mau dibinasakan. Itu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya Yesus mau dibinasakan atau Yesus ini mau diselamatkan. Sekarang bang gini, rancang itu tidak akan merespon. Yesus itu disalib bukan karena apa-apa bang. Yesus itu disalib itu sudah karena perjalanan Yesus. Loh, berarti yang mana ini yang benar? Yesus ini orang terkutuk kah? Ah, Kalau dia bukan orang terkutuk, berarti bukan dia yang disalib. Mana yang betul? Dudukkan dulu Yesus ini. Dia gini loh bang, Yesus. gini, dengar dulu bang. Ah, Ada, udah saya katakan tadi, ada nggak orang yang dipenjara? ada bang, ada. Dan kalau itu terjadi kepada Yesus, itu Coba, gimana? nggak orang besar? Ada salah tangkap. Ada orang salah tangkap. Ya, berarti pengadilan salah. Gimana? Oke, kejaksaan salah, berkas-berkas salah, keputusan salah, yang memutuskan dan menerima kemudian laporan-laporan penyidik dan seterusnya salah, semua salah. Kalau Anda mengatakan Yesus salah tangkap, berarti Kristen salah iman. Karena imannya Kristen, Yesus datang nebus dosa. Ternyata Yesus salah tangkap, bang. Mana dong? Gak boleh Anda berlari ke sana. Yang Anda harus jadikan acuan adalah ucapan Yesus. Aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 24 nomor 44. Berarti Yesus harus pergi tidak sesuai dengan Paulus, tulisan Paulus, enggak. Tapi harus pergi sesuai dengan apa yang ada di Amsal, apa yang ada di Mazmur, apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ketika Yesus ingin digiring, kemudian dilakukan propaganda, dibuat makar agar Yesus ini dihakimi kemudian oleh orang-orang Yahudi melalui tangan eksekutor Romawi.
Tuhan sudah berpikir lebih dulu. Amsal 11 sesuai dengan perkataan Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Apa dikatakan Amsal 11 nomor 6? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikan. Kok dusta bang? Ini dalil. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Anda katakan itu dusta. Ayat itu bukan nubuatan Yesus bang, itu untuk secara umum itu. Baik, saya tanya sama saudara, Yesus orang benar atau bukan? Begini ya, dengar. Tadi waktu dibilang kawan itu salah tangkap, abang bilang harus sesuai dengan nubuatan. Sudah sesuai dengan nubuatan, abang bilang si Judas yang Hei, Bung, kalau tidak sesuai dengan nubuatan, baru Anda katakan salah tangkap. Kalau sesuai dengan nubuatan, tadi dibilang abang itu berarti salah tangkap. Abang bilang kalau salah tangkap tidak sesuai dengan nubuatan. Betul sekali. Benar 100%. Secara nubuatan kalian bilang Yudas yang ditangkap. Kayak mana secara pemikiran kalian? Sekarang kalau sudah dinubuatkan, saudara, kalau sudah, saya tanya bang, kamu yang harus jawab pertanyaan saya. Yesus yang dinubuatkan untuk mati di salib atau bukan? Ya dinubuatkan bang. Kenapa Anda mengatakan salah tangkap? Sekarang gini, saya tanya. Sekarang begini. Kalau sudah punya nubuatan mati di salib dan Yesus yang disalib, berarti tidak salah tangkap. Apa sih orang ini? Kamu yang mengatakan Yesus salah tangkap, berarti tak ada nubuatan dong kalau gitu. Sekarang Anda merengek, adalah nubuatannya untuk siapa? Untuk Yesus. Berarti kalau Yesus ditangkap dan dibunuh, berarti salah tangkap enggak? Enggak salah, karena sudah ada nubuatan. Berarti Yesus ini benar-benar orang terkutuk. Paham? Paham sampai situ? Paham situ bang? Paham? Enggak. Berarti yang mana yang betul? Dinubuatkan, tidak salah tangkap. Kalau tidak dinubuatkan, salah tangkap. Kalau orang yang dipenjara karena tidak ada kesalahan, itu apa itu namanya? Salah tangkap, paman. Terus Yesus nggak punya kesalahan lalu disalib, apa namanya itu? Yesus tidak punya kesalahan tapi disalib. Dia salah tangkap. Loh, ya salib kalau begitu. Salah tangkap berarti tak ada nubuat. Abang ini gimana? Itu sudah dinubuatkan, tetapi dengan cara salah tangkap itulah, dengan cara salah coba tangkap kamu, itulah. saudara, kamu tunjukkan kepada saya ada nubuatannya salah tangkap. Sekarang ini bang. Hei, saudara, yang saya bacakan dalil, dengar, pelan-pelan ya, pelan-pelan saya bacakan dalilnya ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau bukan? Cocok itu salah tangkap, bukan Yesus yang ditangkap, bukan Yesus disalib. Udah. Saya ulang lagi. Benar. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Akulah jalan, akulah kebenaran. Yesus dilepaskan atau tidak? Yesus itu lepas. Dilepaskan? Bukan dari yang hidup, tapi setelah dia mati. Ketawa. Setelah dia mati kan hidup lagi. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Siapa yang pengkhianat? Yesus rupanya. Yesus kan lepas setelah dia mati. Yang tertangkap siapa? Kalau masalah tertangkap itu banyak itu bang, bukan mengarah ke Yesus itu. Ulaikahum syarrul Jangan fokus ke Yesus masalah tertangkapnya. Jangan fokus ke Yesus. Siapa yang bersalah pun kena tangkap itu. Jangan fokus ke Yesus.
Yesus itu selamat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma Halo. yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Anda ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya Anda sedang menipu diri Anda sendiri loh. Juma yang sedang berdusta, Juma yang sedang berdusta. Yesus itu orang yang mengajarkan kebenaran, betul? Juma yang berdusta. Dia nggak mau kan, dia melindungi Yesus palsu, dia lindungi Yesus palsu. Sekarang begini saudara, kenapa kalian ini Kristen pingin kali Yesus mati, padahal Yesus itu orang benar? Kenapa? Apa bedanya Anda dengan iblis? Kutanya dulu. Mau tahu nggak iblis itu? Iblis datang mencobai, membawa kebumbungan bait suci agar Yesus mati. Nggak berhasil, Yesus dibawa ke padang gurun. Nggak berhasil lagi, Yesus dihantarkan lagi supaya Yudas berkhianat agar Yesus dibunuh. Oke? Setelah itu iblis berusaha lagi merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat agar Yesus dibunuh. Iblis pingin kali Yesus dibunuh. Kenapa kalian juga pingin Yesus dibunuh? Bedanya antara kalian dengan iblis apa? Jawab saya. Iblis mau Yesus dibunuh, kalian juga mau Yesus dibunuh. Bedanya kalian dengan iblis itu apa? Jawab. Kami tak pernah menginginkan Yesus dibunuh. Loh, kamu mempertahankan dari tadi ngotot. Saya sudah memperjuangkan, saya baca dalil. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Yesus lepas dong, karena dia orang benar. Tetapi pengkhianat, Setelah ia mati lepas. Terbukti bahwa dia itu tidak berdosa, dia hidup kembali. Itu lepasnya. Mama. Adakah yang seperti itu? Loh, bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa di dalam Amsal 21 nomor 18? Ayo, Anda itu bikin judul aneh-aneh. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Di mana cara Anda untuk menganulir dalil ini? Oke, debat. Ayo. Bukan jual Alkitab. Lupa bawa Alkitab. Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Amsal 21:18, orang fasik, Paulus itu apa? Si Yudas itu fasik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar. Nggak ada Yesus ngomong gitu, Juma. Kau dusta aja. Apa? Dusta aja kerjamu. Nggak ada bilang Yesus aku akan terjadi nubuatanku seperti di kitab Amsal. Nggak ada Yesus ngomong gitu. Kau dusta aja kerjamu. Kalau ada gimana? Nggak ada itu, nggak ada. Kalau ada kucakar mulutmu, boleh? Itu Juma. Kutanya dulu samamu. Kalau ada tertulis boleh aku cakar mulutmu? Ini nggak sopan ini Juma ini. Lah kamu yang tidak sopan. Kau bilang saya pembohong barusan. Kau bilang saya nipu-nipu barusan. Kau yang tidak sopan. Saya di sini sebagai penginjil, haram hukumnya menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Paham kau? Saya bukan penyesat. Saya menghantarkan kau kepada kebenaran. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh tertulis. Mau dicakar mukamu? Mau kucakar mukamu? Mau? Jangan kau katakan saya penyesat, pembohong, pendusta. Enggak. Aku berbicara sebagai penginjil. Saya gunakan dalil-dalil karena saya tidak menemukan lagi Injilnya Yesus kecuali hasil penulisan wartawan yang tidak diketahui siapa dia. Dijadikan sebagai data untuk menyadarkan kamu, karena kitab ini yang Anda gunakan untuk menyesatkan diri Anda sendiri. Yesus loh yang berkata, perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kata Yesus loh, tidak
Tidak dikatakan aku harus pergi menggenapi nubuatan yang tertulis di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi. Nggak ada. Yang tertulis adalah kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, kitab Taurat Musa. Jadi acuan untuk menjelaskan Yesus cara perginya meninggalkan dunia harus berdasarkan kitab-kitab tersebut. Di Amsal jelas dikatakan orang benar diselamatkan dan yang dipakai sebagai ganti adalah orang fasik, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Maka ketika Yesus ingin ditangkap, yang menggantikannya sopo? Pengkhianat. Pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Mister Yudas. Yudas. Gitu aja kok bingung. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begini? Karena pada diri Anda itu ada iblis yang menjebak Anda di dalam kebohongan yang sudah turun-temurun mendarah daging dari sejak semula. Paham? Dalil disajikan kok dilawan semua. Kalian ini kenapa ngotot Yesus harus mati? Yesus itu orang benar. Apa di dalam tertulis di dalam Ulangan Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus orang benar. Itu tidak bukan untuk Yesus itu kalimatnya Juma. Hai, Kau tadi ngarang-ngarang aja Yesus berkata, apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Keluaran itu adalah Taurat. Cak Ayu, pingin rasanya kuludahi muka kawan. Coba kau dekat sini, kuludai mukamu, betul. Bang Juma. Taruh Darius. Jangan ikut campur dulu Darius. Diam dulu kau di pojok. Coba kau dekat di sini. Aku berdahak, ku lempar dahakku itu ke matamu. Kenapa? Karena kau punya mata, kau punya otak, kau punya Bible. Tertulis demikian adanya. Kau bantah pula. Hah? Malaikat dari mana lagi yang kau harapkan untuk menyelamatkan kau? Bang Suma tanpa kau bayar, gratis ku ajarin samamu. Pendeta hanya memungut perpuluhan samamu, tapi pendeta tidak menginginkan keselamatan terjadi padamu. Kenapa? Karena pendeta sejatinya adalah perpanjangan tangan dari Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Paham kau? Keluaran mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Ada dong. Enggak ada. Yesus itu manusia suci loh. Berarti enggak boleh dibunuh Yesus itu. Ketika orang-orang Yahudi berupaya karena iri dengki cemburu kepada kehebatan Yesus, mereka berkongkol untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan tipu muslihat sampai di dalam Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus? Orang-orang ini bersekongkol menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka dengki, ingin menyerahkan Yesus. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya membiarkan orang dengki membunuh orang yang disucinya, orang yang disukainya? Gak mungkin. Apa yang terjadi? Yaitu tadi Amsal 21:18, pengkhianat yang menggantikan dia. Kalian disesatkan oleh Mesias palsu itu dengan memanfaatkan penyaliban. Coba Anda lihat di dalam Markus 4. Boleh dibuka Markus 4 Bang Handi atau Bunda Rahma? Nomor Di data nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 7, nomor 7, nomor 8, nomor 14. Sorry. Bukan ini, bukan Markus tapi Lukas 4 coba. Satu perikop Bang. Kalau saya tidak salah, ada tertulis perikopnya itu, percobaannya, di perikopnya padang percobaan gurun. di padang gurun. Betul, Bang Handi minta tolong dibacakan Bang. Dibacakan kemudian dari data 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. iblis ini ya. Iya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepada aku. Dan memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik.
Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan Allah yang ada di langit. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Terus? Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Terus? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dilindungi. Dan mereka akan terus? menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah endingnya nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, iblisnya mundur dari Yesus dan apa Bang Hadi? Menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Iblisnya mundur. Wah, ternyata Yesus susah untuk dicobai. Yesus ini susah untuk dikelabui. Yesus susah untuk dikibulin. Mundur iblisnya sambil apa? Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Ketika orang-orang Yahudi tidak suka kepada Yesus, itu dijadikan oleh iblis sebagai ajang yang bermanfaat dan baik untuk kesempatan itu. Apa yang terjadi? Dia merasuki Yudas. Ketika huru hara terjadi antara orang Yahudi, orang Farisi, Anda boleh baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca di situ. Baca baik-baik. Iblisnya kemudian datang ikut campur. Ketika orang Farisi, orang Yahudi sekongkol ingin membunuh Yesus, kemudian Yesus lari bersembunyi di Efraim. Kemudian iblis merasuki Yudas agar Yudas menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, tempat orang Roma, tempat persembunyian daripada gurunya. Iblis masuk ke dalam Yudas. Apa tujuannya iblis masuk ke Yudas? Agar Yesus disalibkan. Selesai di situ, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, agar mereka melakukan persekongkolan, membuat saksi palsu, membuat tipu muslihat. Agar apa? Agar Yesus disalibkan. Iblis berupaya untuk mencelakai Yesus, baik melalui iblis langsung maupun melalui orang lain. Yesus berkata apa? Yohanes 14 nomor 30, aku memang tak lama lagi akan pergi, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa terhadap diriku. Berarti upaya iblis merasuki Yudas, merasuki iman kepala, merasuki kemudian mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, itu semuanya sia-sia. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak akan berkuasa sedikit pun terhadap diriku, kata Yesus. Itu kata Yesus. Maka ketika kemudian mereka gagal semuanya, Yesusnya terangkat ke langit, maka apa yang terjadi? Iblis kemudian datang berpura-pura menjadi Mesias. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang ke... Ya, Mute. suaranya hilang. Nggak ada suara. Cek, suaranya hilang. Apa kena lipat Gurunda ini? Ya, di tab-tab layar teman-teman, tembusin sampai 1K. Itu yang perlu saudara pahami. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika Yesus terangkat ke langit, iblisnya muncul kemudian menjelma menjadi Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 28. Tadi saya baca, Bang Handi membaca Lukas 4. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itu siapa? Iblis. Lihat di Matius 24, Matius 28 nomor 18. Kemudian Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Hei, itu siapa?
Iblis. Iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada godaan iblis yang datang menggoda melalui saudara-saudara Kristen. Jangan sangka yang datang kepada Paulus itu Yesus. Jangan sangka yang datang kepada pengikut Yesus itu adalah Yesus. Bukan. Sesuai dengan pengakuan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Yesus, dan berkata dia adalah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak manusia. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tiba-tiba berubah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, ajaklah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal itu bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus palsunya, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus asli. Itulah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Makanya endingnya di mana? Camkan baik-baik saudaraku, Acoy dan Ersitorus dan juga Darius, camkan pernyataan saya. Makanya endingnya di mana? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, Kristen-Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei Isa, ya Allah, apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan di luar Yahudi untuk menuhankan diriku selain daripada dirimu. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis pun yang datang mencobai aku, kuperintahkan dia untuk menyembah hanya kepadamu. Dan bahkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 nomor 22, dari Yohanes 4 nomor 22 tertulis dengan sangat jelas di sana, aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal, kalian semua menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami bukan mau dengar khotbah loh Jemaah. Pasang otakmu baik-baik. Aku sedang meruqyah kau menggunakan Bible. Paham? Kami bukan dengarkan khotbah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Ya atau tidak? Sekarang saya tanya, tegas-tegas saya jawab. Yesus Saya atau Yudas yang disalib? ketika ditanya balik tanya, itulah buktinya di dalam dirimu hanya ada roh si jahat. Ditanya malah balik tanya, bukannya mau menjawab pertanyaan. Si iblis malah menggoda dirimu, menjawab pertanyaan dengan bertanya. Aye. Kapan kau bisa sehat? Kapan? Hah? Kapan? Saya bertanya, apakah Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Ya atau tidak? Sekarang aku ingin bertanya, kira-kira yang membuat kau seperti ini apa? Kebenaran atau kesesatan? Ini pertanyaan mendasar. Yesusnya mengajarkan kemudian kepada muridnya akan muncul Yesus palsu, ya atau tidak? Jawabanmu?
Kamu melindungi Yesus palsu, kawan. Kamu berusaha untuk ada. menyembunyikan identitas iblis yang ada pada dirimu, kawan. Gak ada Yesus palsu, gak ada. Berarti Yesus pembohong. Gak ada Yesus palsu. Berarti Yesus pembohong. Cuma apapun Hei. yang kau bilang kuterima, karena aku dapatkannya dusta-dusta, maka ku lawan kau terus. Dengarkan. Ah. Waspadalah kepada Kitab penyesat Amsal- yang Kitab Amsal datang. kau bilang nubuatan untuk Yesus, ada Waspadalah itu, kepada bohong itu. penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Tegas aja kau ucapkan Yesus atau Yudas yang disalib, itu aja coba, pasti aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah. Yang disalib itu Yudas berdasarkan Bible. Yang bangkit naik ke surga itu Yudas. Yang bangkit keluar dari kubur itu iblis. Itu kan pendapatmu. Loh, kata Yesus loh. Hah? Kata Yesus. Yang bangkit naik ke surga itu siapa itu? Yudas. Itu tidak melalui kebangkitan dia. Yesus langsung terangkat. Yang keluar dari goa kubur. Yang dilihat orang terangkat naik ke surga itu siapa? Yudas. Yang naik ke langit itu Yesus. Hah? Yang naik ke langit itu Yesus. Loh, kalau dia Yang Quran keluar nggak ada dari kubur. saksinya. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu di mana? Di Al-Qur'an atau di Alkitab? Di kitabmu. Lalu yang dia disaksikan orang banyak naik ke surga itu Yudas. Yang naik ke langit itu Yesus. Yang kau jawab, yang disaksikan orang banyak itu yang naik ke surga itu Yudas atau Yesus? Yesus yang terangkat ke langit. Yudas tidak terangkat ke langit. Yang keluar dari kubur itu oknum yang berbeda. Dialah Yudas. Berdasarkan Bible. Di mana tertulis Berarti itu, Pak? Yudas Apanya? yang pengkhianat itu bisa bangkit Apanya ya? di mana tertulis? Yesus, kamu katakan iblis. Loh, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Enggak, tadi yang bangkit dari yang kubur, kamu katakan Yesus itu iblis. Di mana? Yes. Siapa yang bangkit itu? Markus 16 nomor 12. Hati-hati. Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus berkata, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya dari Jangan pengarang-pengarang, itu asumsimu pengarang. Lalu apa Markus- kalau bukan pengarang? Markus berapa itu? Kau buktikan yang Markus terangkat naik 16. disaksikan orang banyak itu Yudas atau Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya. Kau nggak pernah mau topik itu apa dia menjawab. Pertanyaan saya. Dari Saya mana tahu pengarang kritikanmu. Markus? Dari Ayat mana ini pengarang dibuka, Markus? ayat ini dibuka. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Silakan. Silakan. Ayo. Jawab. Dari mana? Yang jelas yang nampak oleh Markus bukan Yesus. Tadi enggak, bukan itu. Tadi yang keluar dari yang kubur. Pindah-pindah lagi. Itu Iya. tertulis di mana itu pertanyaanku tadi? Yang mana? Tadi pertanyaan bukan yang keluar dari liang kubur itu, yang bangkit dari liang kubur itu iblis. Cuma Ya. bilang. Di mana tertulis Yes. itu pertanyaanku? Pertanyaannya bahwa iblis, coba Anda lihat kemudian tanda Yunus, Matius 12. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat melainkan 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Jawab. Kenapa fokus ke iblis? Lah, keluar dari kubur itu adalah angkatan jahat. Baca Yesaya 14 nomor 15. Coba bacakan saya pengen dengar. Bacakan saya, Bang. Bacakan saya. Jangan lari-lari ayatnya. Yesaya 14. Duh, gimana sih? Gimana? Emang di dalam kitab, saya mau tanya sama Anda. Di dalam kitab saudara ini bertalian enggak antara kitab perjanjian lama perjanjian baru? Begini Bertalian enggak? cuma
Begini, maka ketahuan dustamu. Kalian silakan. bilang yang ditangkap dan dikubur Yudas. Ini udah kau bilang yang keluar iblis. Siapanya, Yudas atau iblis yang dikubur ini? Hei, yang keluar dari kubur itu bukan Yudas. Ngapain Jadi? Yudas keluar dari kubur? Untuk Jadi? apa? Yang keluar iblis lah. Sementara yang diserupakan Yudas, kalian bilang. Kayak mana tipu-tipumu ini? Pada saat penyaliban Cak Ayu. Iya. Yudas lah yang Setelah dia ditangkap. turun dari kubur, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yesaya 14:15 sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur engkau dimasukkan. Siapa itu? Lucifer kan? Kenapa Yesus menjadikan tanda keluar dari kubur itu sebagai tanda untuk angkatan jahat? Tanya dulu. Matius 12 nomor 38. Nomor 38. Ya, silakan. Oke, tunggu sebentar ya. Silakan, Saud. Pada Habis waktu kamu itu- habis kau baca baru kau tertawa. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat Dan dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, Ya. kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, menuntut bukan menurut, baca yang betul. menuntut suatu tanda. Bagus, Tetapi pintar. kepada mereka tidak akan memberikan tanda. Tidak akan selain- diberikan, bukan memberikan. Baca yang betul. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. ya terus Itu tanda untuk siapa? lanjutlah, cuma jangan separuh dulu. 3 hari 3 malam. Saya tanya, itu tanda untuk siapa? Yesus, Tanda untuk siapa? Yesus, ini perkataan itu Yesus. Yang tadi minta tanda siapa? Angkatan Yang jahat. Angkatan jahat. Kalau sudah 3 hari di dalam perut bumi ngapain? Lanjut ke hari keempat atau bangkit? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 malam. Setelah 3 malam, besoknya bangkit atau tidak? Bangkit. Bangkit. Itu simbol tanda untuk siapa? Sabar dulu, cuma kita baca dulu semua. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan penghukumannya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Terus, Iya. Apa? dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yunus. Berarti lebih jahat kan? Lebih dari Yunus. Yunus tahu orang jahat Yunus. Tidak, bukan orang Niniwe. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada itu. Artinya angkatan jahat ini lebih daripada orang-orang Niniwe. Sekarang pertanyaannya kepada saudara, ini keluar dari kubur pada pagi hari di hari ketiga itu angkatan Yunus itu simbol untuk angkatan jahat atau angkatan baik? Semua Mulai dengar dulu, semua mulai iblisnya bekerja. ini saya mau jawab atau gimana ini? Saudara, Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 37. Oke, terus. Ketika mereka melihat sosok Yesus itu datang,
Mereka mengatakan mereka mengira melihat hantu kan? Ya, Kenapa dia tidak mengatakan, Tuhanku sudah keluar dari kubur? Kenapa justru murid-muridnya yang asli ketakutan? mereka tidak percaya apa perkataan Yesus akan terjadi. Sekarang begini, kalau saudara Sitorus yang ada di situ pada hari ketika melihat Yesus keluar dari kubur, apa yang Anda lakukan? Saya terkejut dan tidak percaya bahwa itu Yesus. Nah, berarti Anda Kurang bukan beriman. angkatan jahat. Kurang beriman. Bukan, angkatan jahat yang diberi tanda, murid-muridnya tidak diberi tanda. Bukan itu arahnya. Mereka memastikan yang minta dengar, yang minta tanda angkatan jahat atau angkatan benar? Semua orang yang sudah dikubur pasti angkatan jahat, tetapi Yesus bangkit. Maksudnya bukan begitu, Cak Ayu. Alamak. Orang-orang jahat ini datang, orang Farisi termasuk Paulus ini datang kemudian. Guru, ya paman, kami ingin minta satu tanda dong darimu sebagai tanda kehebatanmu. Angkatan jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga lanjut nggak dia keempat? Enggak kan? Nggak ada lanjut, dia bangkit. Berarti bangkit. Nah, ini tanda untuk siapa? Yesus. Nah, itu kan ini gimana saudara ini? Yang minta tanda kok Yesus? Yang minta tanda di situ angkatan jahat. Maka diberilah tanda angkatan jahat ini. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Anda percaya ada Tuhan keluar dari goa kubur? Anda angkatan jahat, Cak Ayu. Makanya enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahat. Ketika makhluk ini keluar, ketika keluar makhluk ini, apakah berhenti menyesatkan? Tidak. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu aksinya tuh. Dirasukinya Paulus, dirasukinya Ananias, dirasukinya Markus, dirasukinya Matius, dirasukinya semua pengarang wahyu juga dimasuki. Dirasuki semuanya. Lahirlah agama Kristen. Anda membantah saya, membantah dalil. Anda menolak saya, menolak Yesus. Anda kemudian ingkar terhadap penyampaian saya, berarti Anda kemudian ingin kekal di neraka. Dah, kewajiban saya sudah selesai. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat, saya hanya membaca data. Anda mau percaya, silakan. Anda tidak percaya, berarti Anda termasuk orang yang unik, punya kitab tapi tidak dipercaya. Demikian sahabat-sahabat, saya ingin minum kopi dulu. Silakan. Silakan sahabat yang lain diambil alih. Saya mau bikin masaku dulu, saya pusing. Masaku campur kombantrin. Lanjut. Masako campur kombantrin. Sehat. Nggak ditemukan bahwasanya iblis tadi keluar dari kubur. Waalaikumsalam Kang Kian Santang. Assalamualaikum para gurunda.